Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi di Majelis Bentala Syuhada pada malam hari ini, tanggal 12 Juli 2020. Kita kembali melaksanakan Zoom meeting dengan, pembawa acara saya sendiri Fahmi Ilmi Rafiki Zaidun Halim, eee, dan nanti akan dibersamai oleh pemateri, yakni Ustadz Nur Ahmad MA. Beliau adalah dosen UIN Wali Songo, Semarang, dan beliau sekarang menempuh program doktoral di Leiden University, Belanda, dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya, saya bacakan beberapa pengantar, untuk, mem-bridging sebelum masuk ke materi pada malam hari ini. Jadi, ini saya bacakan yang ada di broadcast. Jadi para ulama mewariskan ilmu, bukan kekuasaan politik. Jadi pembacaan kita terhadap masa lalu dengan demikian haruslah berupa pembacaan kesinambungan ilmu dari Rasulullah melalui para ulama hingga sampai ke kita hari ini. Pembacaan yang politis terhadap sejarah, termasuk sejarah para ulama, hanya akan menjadikan kita memilah dan memilih fakta berdasarkan kepentingan politis sendiri. Keluhuran ilmu yang diwariskan para ulama bisa berkurang atau bahkan hilang karena pembacaan seperti itu. Untuk itu, Majelis Bintala Syuhada, pada sepanjang Juli kali ini, kita akan mempelajari 3 ulama besar yang pernah dimiliki oleh Nusantara, yakni Kyai Soleh Darat dari Jawa, dan pekan depan insya Allah akan membahas tentang Yusuf Al-Makassari dari Sulawesi, dan pekan depannya lagi akan membahas Abdurrauf As-Singkili dari Sumatera, dan ketiganya memiliki pemikiran dan pengajaran Islam yang menyeluruh mencakup dimensi syariat dan makrifat, atau apa yang dipahami sekarang sebagai pandangan Islam terhadap wujud. Dengan mengenal dan mempelajari pemikiran ketiganya, kita akan memahami akar-akar intelektual kita sendiri sekaligus sebagai bagian dari peradaban Islam dunia. Nah, untuk itu kita juga dibersamai oleh, pemateri yang kredibel dan otoritatif, yakni pemateri tunggal untuk edisi khusus kali ini adalah akademisi dan intelektual muda Islam, yakni Ustadz Nur Ahmad MA, yang menyelesaikan pendidikan sarjananya di UIN Wali Songo dan magisternya di Vrije University, Amsterdam. Beliau selain menjadi dosen di alma maternya, yakni UIN UIN Wali Songo, beliau telah menempuh pendidikan doktoral di Leiden University, dan tulisan-tulisan beliau, terdapat di beberapa situs seperti Alif ID dan Islami.go. Gitu, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz Nur Ahmad untuk, memaparkan materinya. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Biyassir wa'in waftah lil khairi innaka fattahul alim. Eh, yang saya hormati teman-teman di Bentala, Yayasan Bentala Tamadun ya, yang mana saya pada kesempatan hari ini diberikan kesempatan waktu untuk share mengenai beberapa hal. Pada kesempatan yang pertama ini saya akan menyampaikan refleksi saya terhadap Kiai Soleh Darat. Di minggu depan kita akan melompat ke masa yang lebih jauh lagi, ke Syekh Yusuf Al-Makassari, dan di minggu terakhirnya di bulan ini kita akan menemui tokoh yang dalam aspek yang cukup berbeda, yaitu Abdurrauf As-Singkili. Ya, pada kesempatan hari ini saya
sangat senang sekali bisa menyampaikan pemikiran tentang Kiai Soleh Darat karena sejarah Kiai Soleh itu di Jawa dan di Nusantara secara umum, menurut saya perlu terus-menerus untuk diseminasikan ke masyarakat luas, termasuk ke para mahasiswa juga, untuk memikirkan kembali peran-peran apa yang telah diambil oleh para ulama di masa lalu. Kalau saya boleh diperkenankan untuk bercerita, saya sedikit bercerita bahwa pertemuan saya dengan Kiai Soleh itu baru dimulai ketika saya kuliah S1 menyelesaikan skripsi. Ketika itu saya, berpikir untuk mengangkat tokoh dari Semarang sendiri yang saya pikir memang waktu itu belum banyak diangkat. Nah, saya ketemu satu tokoh di mana ternyata membawa berkah yang amat besar bagi saya di, perjalanan akademik dan juga, eee, di ranah yang lebih luas lagi bagi ekonomi saya juga termasuk di dalamnya. Yaitu ketika saya memilih untuk menulis skripsi tentang Kiai Soleh, saya tidak berpikir bahwa, eee, saya akan lanjut lagi meneliti tentang beliau ketika di masternya. Kemudian di S3 ketika itu, saya menyampaikan ke Pak Niko Kapten sebagai calon supervisor waktu itu, saya menyampaikan untuk meneliti tentang aksara Pegon di, Nusantara yang sejarahnya memang belum banyak diungkap di tahap yang lebih serius di akademik, tapi waktu itu Pak Niko menolak. Dan ketika saya tawarkan tentang, Mbah Soleh lagi, dari aspek yang berbeda, beliau langsung setuju. Saya pikir ini barokahnya Mbah Soleh itu amat besar terhadap diri saya, perjalanan intelektual saya. Jadi saya S3 nanti tidak bisa tidak juga akan terpaut dengan Mbah Soleh, Kiai Soleh Darat. Itu perjalanan saya dari S1 hingga S3 yang mana menjadikan Kiai Soleh sebagai titik utama senter perhatian penelitian saya. Nah, saya juga berpikir-pikir setelah masa yang cukup dalam mengkaji Kiai Soleh, sebenarnya apa sih yang membuat Kiai Soleh itu benar-benar apa, terus-menerus penting untuk dikenang. Saya berpikir kenapa semakin banyak, apa, gerakan di mana, memperkenalkan kitab-kitab Mbah Soleh, yang mana itu diawali dari, komunitas pecinta Kiai Soleh Darat di Semarang, kemudian berlanjut ke cabang-cabang di komunitas itu, yang mana mengadakan pengajian-pengajian, kitab tersebut secara keliling, bukan hanya satu komunitas ini, tapi cabang-cabangnya itu banyak dan memberi manfaat. Saya mikir Mbah Soleh itu kitab-kitabnya banyak, tapi kebanyakan kitab-kitabnya itu diarahkan untuk masyarakat luas. Dan saya pikir saya ingin meng-capture Mbah Soleh pada hari ini dari aspek, melihatnya dari penerapan usul fikih sebenarnya. Karena baru-baru ini saya juga membaca kitab usul fikih yang ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang berjudul Qawaidus Sughra. Beliau ini Izzuddin bin Abdissalam ini, ulama yang dijuluki dengan Sultanul Ulama. Dikenalkan dalam beberapa, hari ini ya, beberapa bulan ini dari kajiannya Gus Bahak sering menyebut-nyebut Syekh Izzuddin dalam kapasitas beliau menulis kitab Syajaratul Ma'arif. Tapi kali ini kita akan melihat dari, kitabnya yang lain yaitu Qawaidus Sughra. Di situ disebutkan tentang, eee, satu kaidah yang amat penting dalam memahami ajaran agama ini, agama Islam. Yaitu beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, tujuannya tidak lain adalah
liiqamati masolihid dunya wal akhirah wa daf'i mafasidihima. Allah itu mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab untuk mencipta masoleh dunia dan akhirat, juga untuk menolak mafsadah dunia dan akhirat. Masoleh dan mafsadah. Jadi ajaran agama ini tujuan utamanya adalah jalbil masoleh dan daril mafasid. Nah, jalbil masoleh dan daril mafasid ini diwujudkan melalui ihsan. Ihsan yang mana dia mencakup bukan hanya uh, aspek ibadah saja, tapi juga mencakup aspek environment atau kholaik, kemudian terhadap diri sendiri. Jadi ada 3 aspek dari ihsan itu. Yang pertama adalah ibadah. Ini seperti yang amat terkenal dari hadis Rasulullah ketika Jibril datang berwujud manusia, seorang laki-laki yang amat putih, amat bersih, kemudian bertanya kepada Rasul, mal Islam. Kemudian apakah Islam itu? Kemudian ditanya mal iman. Yang terakhir pertanyaannya adalah apakah ihsan itu? Kemudian Rasul menjawab anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarok. Ihsan adalah dalam hal ibadah adalah kalau engkau menyembah Gusti Allah itu seakan akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak mampu melihatnya maka jadikanlah keyakinanmu bahwa Allah itu melihatmu. Saya melihat Mbah Soleh itu dalam hal ini sangat kuat, yaitu untuk menciptakan harmoni antara Islam, iman, dan ihsan. Agar seorang ibadah itu tidak hanya memenuhi aspek syariat, tetapi juga aspek hakikat atau aspek tasawuf lah kita menyebutnya. Ini bisa dilihat dalam seluruh kitab-kitab beliau. Jadi beliau menekankan bahwa misalnya dalam sholat, seseorang itu hendaknya menekankan bukan hanya mampu berwudu secara fikih ya dan zahir, tetapi juga mau memaknainya secara batin. Berwudu misalnya Mbah Soleh menuliskan bahwa kalau seseorang itu ketika berwudu membersihkan wajahnya, dia harus memaknai dalam hatinya juga memohon ampunan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota yang dibasuh wudunya. Tadi melihat apa misalnya matanya, maka Mbah Soleh menekankan bahwa ya dalam wudu itu juga diniati untuk mohon ampunan atas dosa yang dilakukan oleh mata, dilakukan oleh telinga, dikerjakan oleh tangan, dikerjakan oleh kaki. Dan Mbah Soleh menjelaskan itu dengan gaya bahasa yang bagi orang masa itu sangat mudah. Pilihannya adalah bahasa Jawa, bukan hanya bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa yang ngoko. Artinya bukan kromo. Jadi lebih egaliter mencapai atau menyentuh orang-orang yang ada di luaran dari pesantren. Oke. Kemudian ihsan yang kedua adalah ihsan ilal khalaik, yaitu ihsan yang dilakukan kepada seluruh makhluk. Dan ini juga ditekankan dalam ajaran agama di mana dalam segala hal harusnya seseorang itu melakukan ihsan. Misalnya ketika mau menyembelih ya harus menajamkan pisaunya, kata Rasulullah. Kemudian agar sembelihannya mudah tentunya. Kemudian dikuatkan dengan kalau sembelihannya sangat tajam, kemudian sekali sembelihan hewannya bisa cepat mati, maka akan pahalanya lebih besar daripada kalau 2 kali gesek atau 3 kali nyembelih. Nah, yang ketiga adalah ihsan kepada diri sendiri, yaitu untuk melakukan kebaikan yang dampaknya juga bisa menyentuh pada diri masing-masing individu muslim. Jadi agama itu menekankan 3 aspek ini.
3 aspek di mana kita harus melakukan ihsan di dalamnya. Ibadah kita, hubungan kita terhadap bukan hanya manusia lain, tetapi makhluk hidup semuanya, kemudian hubungan kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita bisa meletakkan teori usul fikih ini, maka kita akan bisa melihat bahwa soleh itu berusaha untuk menciptakan masoleh dan menolak mafsadah-mafsadah dengan ihsan itu. Uh, Mungkin saya akan sambil share juga untuk materi ini, sebagian dari apa yang akan saya sampaikan uh, saya tuliskan dan akan diterbitkan di Ensiklopedia Islam di Iran. Saya diberi akses ya, bentar. Nah, coba kita melihat kehidupan Mbah Soleh itu. Ya, jadi Mbah Soleh itu seorang yang lahir pada situasi di mana Jawa itu mengalami peralihan yang amat besar. Peralihan yang terjadi karena perang Diponegoro yang berlangsung sebenarnya pendek saja, tetapi kalau dibandingkan dengan dampaknya yang amat dahsyat. Pada 1825 hingga 1830. Mbah Soleh lahir sebelum itu, 1820. Dia lahir dari kiai yang memiliki jejaring dengan para pejuang di Ponorogo. Dia lahir di Jepara 1820. Kemudian seperti para ulama lainnya sebenarnya tradisi keulamaan kita dibangun dengan jejaring keilmuan dengan belajar dari satu pesantren ke pesantren lain. Disebutkan Soleh belajar ke banyak pesantren tua yang amat masyhur di masanya. Ke Semarang, kemudian ke Pati, kemudian ke Kudus. Setelah itu beliau melanjutkan studi ke Mekah. Studi ke Mekah itu dilakukan ketika beliau masih muda sebenarnya, usianya masih belasan tahun diprediksi. Dan di Mekah beliau belajar untuk cukup lama juga, dari 1840-an hingga 18 sebelum 1870. Nah, apa yang penting kita lihat dari Mbah Soleh adalah usaha beliau untuk melakukan pendidikan besar-besaran di luar dari cakupan pesantren waktu itu. Kalau kita lihat sekarang mungkin pesantren amat banyak dengan jumlahnya hingga 28.000, tetapi di masa Mbah Soleh kita bisa melihat bahwa cakupan orang yang bisa dididik di pesantren mungkin nggak sebanyak yang kita lihat hari ini. Dan akan lebih mungkin bisa diperluas dengan pengajian-pengajian umum, tetapi itu pun masih tidak mencakup masyarakat luas kalau digambarkan di Indonesia itu. Nah, Mbah Soleh berusaha untuk melakukan pendidikan yang mencakup bukan hanya komunitas pesantren, tetapi dengan komunitas di luar pesantren. Terus ke saya aja. Di luar pesantren. Dan beliau melakukannya dengan cara yang amat cerdas, amat yang baik. Sistemnya sangat tertata, yaitu dengan penerbitan buku-buku, penerbitan kitab-kitab. Di masanya Mbah Soleh itu termasuk awal-awal kejayaan penerbitan kitab dari orang Nusantara, yaitu yang ada di Singapura. Jadi peranakan Jawa Arab yang ada di Singapura, mereka membentuk penerbitan-penerbitan dan percetakan yang masih sifatnya litografi. Dan Kiai Soleh disebut pernah bertemu dengan mereka ketika perjalanan mau Mekah itu, karena di masa itu kalau mau pergi haji maka pasti harus singgah di Singapura, dan di Singapura itu beliau menjalin hubungan dengan para orang-orang dari Jawa, peranakan Jawa dan Arab, yang mana nantinya dari hubungan tersebut beliau bisa
mengunduh manfaat dengan cara penerbitan kitab-kitab beliau itu diberikan ke sana. Karena memang penerbitan yang mula-mula itu, yang besar ya, yang mula-mula itu ada di Singapura dan itu puncak kejayaan awalnya di sana. Nah, Mbah Soleh itu misalnya kita bisa lihat dampak besarnya Mbah Soleh untuk mendidik orang awam ini, komunitas yang berada di luar pesantren ini, dari kitab, eee, yang paling banyak dicetak itu adalah Fasolatan. Bagaimana mendidik komunitas di luar pesantren agar dia bisa melakukan ibadah dengan benar, mungkin, peribadahan dalam arti fikih mungkin sudah amat kuat ya, banyak yang bisa melakukan ibadah itu, tetapi penekanannya beliau terhadap bukan hanya fikih, tetapi juga kesatuan fikih dan tasawuf atau batinnya, itu yang menjadikan kitab ini, beredar dengan amat cepat dari Singapura itu. Disebutkan sekitar 15.000 eksemplar di sana. Kalau kita melihat masa itu sangat banyak. Di sini aja saya, nyetak buku kemarin baru terbit, itu dicetak 2.000 itu aja nggak habis-habis itu. Itu Mbah Soleh bisa satu kali, edisi itu sampai 5.000 gitu, 5.000 dicetaknya. Kemudian disebarkan melalui jaringan, orang-orang yang mau pergi haji dan juga melalui pengiriman atau diimport ke Jawa, kitab-kitab tersebut. Dan ini kita beruntung karena catatan administrasi dari masa kolonial baik di British di Malaysia, di Singapura maupun, di Belanda di Indonesia, di Jawa, itu mencatat kitab-kitab yang dicetak tersebut dan yang mau diimport ke, eee, Hindia Belanda waktu itu dan kita bisa melihat catatannya itu jumlahnya gitu. Itu, eee, bisa kita bayangkan betapa Mbah Soleh itu berusaha untuk mencakup golongan yang amat luas dari dakwahnya, yang mana tidak diakomodir oleh pesantren, karena pesantren nggak yang harus terbatas itu karena situasinya yang tidak memungkinkan di masa itu untuk langsung didik terlalu banyak kan. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa pilihan Mbah Soleh untuk mengarang kitab-kitab dalam bahasa lokal itu juga kita bisa temui ada gerakan kayak menentang, kayak kayak merasa, itu adalah pilihan yang keliru atau didebatlah, dikritik oleh para ulama semasanya. Itu kita bisa lihat dari penjelasan Mbah Soleh yang berulang-ulang tentang pentingnya pentingnya me menulis kitab bukan hanya dalam bahasa Arab, tetapi dalam bahasa lokal. Dan ini saya pikir salah satu sumbangsih yang amat besar Mbah Soleh bagi masyarakat Indonesia di masa itu. Di masa di mana kita melihat masih setelah Mbah Soleh padahal polemik Mbah Soleh, itu masih beberapa ulama seperti Sayyid Utsman melarang penerjemahan. Waktu itu Ki Bagus Ngaprah dari Surakarta menerjemahkan Al-Qur'an, sebenarnya masih sebagian saja dalam bahasa Jawa dan, eee, Sayyid Utsman melakukan penolakan yang keras, menulis, selebaran-selebaran yang menolak menulis terjemah terhadap Al-Quran. Tetapi padahal pada masa sebelumnya, sebelum polemik itu keluar, Mbah Soleh sudah melakukan penerjemahan itu. Dan Mbah Soleh berargumen bahwa eh, barokah atau mercy atau blessing yang mana agama ini dibawa itu bukan diberikan atau hendaknya tidak dibatasi terhadap mereka yang mampu berbahasa Arab saja. Tetapi para ulama harusnya juga mau dan mampu tentu untuk menuliskan, menerjemahkan, memberikan penjelasan dengan bahasa yang lebih mudah yang dipahami masyarakat, yaitu dengan bahasa lokalnya, yaitu dengan bahasa Jawa maupun bahasa daerah lainnya. Eh, Mbah Soleh memilih itu dan Mbah Soleh berargumen selain argumen yang pertama tadi bahwa harusnya mercy atau blessings atau barokahnya agama ini
bisa diperluas bukan hanya untuk mereka yang mampu mengkaji eee, bahasa Arab secara langsung. Kemudian beliau mengatakan bahwa kalau seandainya memang syaratnya untuk bisa menjalankan agama adalah berbahasa Arab, maka itu akan mempersempit atau membiarkan banyak sekali orang tidak memahami agamanya. Dan ini bisa kita juga lihat kecenderungan bagaimana ajaran-ajaran agama itu hanya dinikmati oleh karangan elit dalam arti adalah mereka yang ada di pesantren dari keluh kesahnya R.A. Kartini. R.A. Kartini mengatakan bahwa eee, para ulama itu terlalu menekankan aspek sacred-nya atau aspek sucinya Al-Quran sehingga seakan-akan nggak boleh dipahami dengan bahasa lokal. Kemudian ada penggambaran dari Kartini bahwa eee, setelah menerima terjemahan yang berasal dari Kiai Soleh, meskipun nggak disebut secara langsung kalau kita lihat di surat-suratnya Kartini itu, tapi dia mengatakan bahwa merasa bersyukur sekali bisa mendapatkan penjelasan dari Al-Fatihah waktu itu, dari Mbah Soleh dalam bahasa lokalnya. Nah, itu Mbah Soleh berusaha untuk mencapai itu dengan cara membahasa lokalkan, yang mana argumentasinya adalah hendaknya ajaran agama ini menyentuh bukan hanya mereka yang mampu berbahasa Arab, dididik untuk mampu berbahasa Arab, tapi juga kaum awam yang lebih luas dengan bahasa-bahasa lokalnya. Dan yang kedua beliau mengambil juga contoh-contoh dari kitab-kitab di bahasa selain Arab, seperti di Turki, kemudian dia melihat di bahasa Persia, beliau mengutipnya. Itu mungkin kalau kita melihat sekarang dengan pandangan yang, eee, hari ini, itu bukan hal yang, besar, tetapi kalau kita melihat situasi di masa itu, kita melihat polemik yang tercipta begitu dahsyat ketika Ki Bagus Ngaprah nerjemahin Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, kita akan melihat bahwa Mbah Soleh mempioniri untuk melakukan penerjemahan itu dalam bahasa Jawa dan, dan menjadi penyokong utama untuk menjelaskan agama di masyarakat umum secara luas. Eee, itu yang dilakukan oleh, Mbah Soleh. Jadi beliau menulis kitab-kitabnya seluruhnya dalam bahasa Pegon dan mengatakan bahwa, "Saya ini menulis untuk orang-orang awam seperti saya." Ketawaduan Mbah Soleh dalam, menulis, dalam mengajarkan agama. Dan argumentasi yang lainnya adalah ketika Mbah Soleh mengajarkan bahwa ilmu nafi itu nggak harus ditulis dalam bahasa Arab. Ilmu nafi itu, kalau ilmu itu mengandung ajaran dari Al-Quran dan hadis, kemudian ajaran itu bisa diamalkan oleh masyarakat luas. Nggak perlu dalam bahasa Arab, ketika kita bisa menjelaskannya dalam bahasa yang lebih mudah, nggak perlu banyak dalil mungkin kalau kita nyebutnya, tapi masyarakat bisa menerima itu karena otoritas Mbah Soleh, maka ilmu itu menjadi bermanfaat. Dan kita melihat manfaatnya sejak masa Mbah Soleh hingga kini. Kitab-kitabnya terus diproduksi dan direproduksi. Ketika masa Mbah Soleh seperti yang saya sebutkan yang paling banyak itu adalah Fasolatan. Sampai sekarang pun Fasolatan masih dicetak. Kemudian Al-Hikam masih dicetak oleh penerbit Toha Putra. Meskipun dari Singapura ke Toha Putra itu perjalanannya panjang. Kitab-kitab Mbah Soleh itu akhirnya menyentuh bukan saja masyarakat yang ada di pedesaan, tetapi juga menyentuh bukan hanya masyarakat yang ada di Jawa, tetapi juga ke berbagai daerah di Nusantara. Kita melihat di Sunda itu kitabnya Mbah Soleh juga diterjemahkan dalam bahasa Sunda. Dan kalau kita saya mendengar cerita dari orang-orang tua uh, usia 65, usia 70, kalau pengajian majelis mingguan atau bulanan itu kalau ngaji ya menggunakan kitab-kitabnya Mbah Soleh dan yang alim ya atau yang ustadznya yang menjelaskan dalam bahasa daerahnya kalau memang bahasa daerahnya itu bukan bahasa Jawa. Saya masih ingat ada kitabnya Mbah Soleh juga ditemukan dikaji di Palembang, di Lampung. Waktu itu ada Pak Samidi Halim yang sekarang menjadi ketua dari Balai Penelitian Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang itu menyatakan bahwa
dia menemukan kitabnya Mbah Soleh ada di Lampung dan diajarkan di sana. Jadi ilmu nafi yang ingin ditekankan oleh Mbah Soleh. Kemudian hal yang kita bisa pelajari dari Mbah Soleh, yang pertama tadi penekanan syariat dan hakikat atau thoriqoh, harusnya kesatuan antara tasawuf atau kita bisa menyebutnya fikih dan tasawuf itu harus ada, harus seimbang, kalau enggak kan susah. Kalau cuma tasawuf aja nanti orang ingat Gusti Allah tapi nggak tahu caranya wudu. Ternyata wudunya dengan air yang nggak tohir mutohir misalnya, itu kan juga kacau. Tetapi kalau cuman fikih saja juga nanti kering akhirnya. Nyembah Gusti Allah pikirannya eh, cuman mikirin bahwa ini sesuai dengan fikih, tetapi nggak ingat bahwa tujuan akhir dari itu adalah untuk ngabdi, jadi hambanya Gusti Allah. Seakan-akan kalau sudah sholat, sudah melakukan perintahnya Gusti Allah, hingga berhak untuk masuk surga, itu kan juga jadi masalah, karena menjadikan seseorang kayak jumawa. Karena kalau hanya fikih sentris, kan akhirnya menjadikan seseorang itu apa takabur, bahkan mengagungkan amalnya alih-alih mengagungkan Gusti Allah nantinya. Nah, itu Mbah Soleh berusaha untuk mengharmoniskan keduanya. Uh, Kemudian yang kedua mengajarkan tentang kitab-kitab beliau. Yang ketiga mungkin adalah melihat situasi beliau di masa kolonial Belanda. Kita lihat Mbah Soleh, kita kembali melihat Mbah Soleh meletakkannya di kesejarahan masa itu, di mana Mbah Soleh pulang ke Indonesia. Waktu itu sudah selesai perang Diponegoro, udah selesai jauh 1830, tetapi dampak-dampaknya terhadap kebudayaan Jawa, terhadap pemikiran keislaman di Jawa, kita masih bisa Mbah Soleh masih bisa melihatnya sangat kuat di masyarakat. Kita bisa melihatnya dari tendensi kolonial Belanda untuk menekankan lebih ke arah aspek sufistik yang lebih apa yang lebih menekankan ke wahdatul wujud, tetapi sebenarnya dimasuki dengan unsur-unsur yang tidak tidak Islami ya, dengan Hindu, Buddha dan campuran yang lain. Itu bisa dilihat melalui misalnya lembaga Javanologi yang ada di Surakarta, yang disupport oleh pihak kolonial Belanda, didirikan di tahun 1860, 1870 kayak itu. Mbah Soleh ketika pulang. Dan lembaga ini memang terlihat sekali orang-orang yang masuk di dalamnya adalah uh, orang-orang dari Belanda yang sebenarnya sebagian adalah misionaris, Kristen gitu. Dan dampak dari Javanologi bisa dilihat dari usaha untuk menghidupkan lagi uh, nostalgia masa lalu, di mana yang diidealkan adalah sastra-sastra yang berasal dari masa-masa Hindu Buddha. Dan seakan-akan hasil dari itu adalah seakan-akan masa setelah itu tidak ada atau dianggap penurunan. Semua kitab yang ditulis setelah masanya Hindu Buddha dianggap adalah campuran dari sesuatu dari luar yang nggak murni dari Jawa, yang dianggap akhirnya menjadikan sastra Jawa itu jatuh gitu. Dan itu akhirnya menciptakan suluk-suluk dengan perspektif yang suluk-suluk baru yang di masa akhir abad 19, terutama yang ditulis oleh para pujangga keraton, akhirnya ya tendensi untuk lebih ke tasawuf yang amat bisa dipahami oleh masyarakat awam, memisahkan antara tasawuf dan fikih itu yang sangat tasawuf, tapi tasawufnya justru melenceng ya, karena terlalu dimasuki unsur-unsur lain itu, karena proses
ikut campurnya sudut pandang orientalis itu akhirnya menciptakan, eee, di masyarakat itu kayak mau dipecah gitu. Jadi, masyarakat muslim ketika itu mau di dibentur-benturkan atau agar tidak tercipta satu kesatuan tunggal yang bisa me menciptakan situasi seperti di masanya Diponegoro, di mana para ulama dan santri dan masyarakat secara umum mendukung baik secara langsung maupun secara moral untuk perjuangan, Diponegoro dan itu pasti nggak diinginkan oleh, pihak kolonial Belanda. Tetapi Mbah Soleh pilihannya tentu bukan dengan cara melakukan perlawanan langsung dengan fisik, tapi perlawanan beliau adalah melalui pendidikan itu sendiri, pendidikan keagamaan. Di dalam kitab-kitabnya beliau menyebut bahwa misalnya tendensi terhadap tasawuf yang, sifatnya sangat elitis sebenarnya wahdatul wujud itu sendiri, itu harus dibatasi terutama dari masyarakat awam, dari masyarakat umum. Karena, beliau melihat bahwa ini kayaknya terlalu ditekankan di, eee, karya-karya para pujangga keraton di akhir abad 19 yang, nuansa fikihnya itu nggak muncul gitu. Padahal kalau kita melihat kitab-kitab yang lain yang di luar dari tradisi keraton sebenarnya sangat banyak juga, tetapi itu nggak dipromosikan oleh, pihak Javanologi ini. Akhirnya ya tercipta itu, tendensi ke wahdatul wujud. Akhirnya beliau mengambil sikap untuk membatasi itu dengan menyatakan eee, di kitabnya Majmu'atus Syariah bahwa kalau seseorang membaca Tuhfatul Mursalah atau Al-Insan Al-Kamil itu dosanya lebih besar daripada seseorang berzina. Akan lebih tentu berzina tetap dosa besar, tetapi lebih dosa besar lagi kalau seseorang yang bukan memiliki kemampuan untuk memahami tasawuf ala Ibnu Arabi dalam Tuhfatul Mursalah dan Al-Insan Al-Kamil yang banyak diajarkan sebelumnya di masa Mbah Soleh, itu dosanya lebih besar mempelajari Tuhfatul Mursalah dan Al-Insan Al-Kamil. Kemudian ini tujuannya agar masyarakat itu lebih kuat secara keagamaan karena, mempelajari Tuhfah Mursalah dan Al-Insan Al-Kamil seseorang bisa terjebak, terhadap pemaknaan yang terlalu sofistik, nggak imbang akhirnya. Akhirnya ya, apa, muncul term-term yang sebenarnya masih di masyarakat, kejawen ya misalnya itu, dianggap, sholat daim itu artinya ingat Gusti Allah yang penting gitu, atau di komunitas-komunitas Darmo Gandul itu juga pemaknaannya yang sama muncul, dan kita melihat Mbah Soleh juga berusaha untuk membatasi itu. Kemudian kontra naratifnya di situ. Yang kedua adalah Mbah Soleh berusaha kontra naratif terhadap, kekuasaan kolonial Belanda dengan menjauhkan sejauh mungkin, para santri dari menjadi pelayannya kolonial Belanda. Jadi Mbah Soleh mengatakan kalau seseorang nyantri di satu pondok, di pesantren, kemudian santri itu tujuannya mondok adalah untuk menjadi pegawai kolonial Belanda. Ya kayak jadi sekarang jadi kayak mau jadi PNS misalnya, meskipun saya PNS bener. Maka kata Mbah Soleh, kalau kiainya tahu bahwa tujuannya itu semata-mata hanya ingin menjadi khodim zulmah, kata Mbah Soleh, mau menjadi pelayan kezaliman yang terjadi di negara ini, kata Mbah Soleh, maka harusnya itu dikeluarkan saja dari pesantren. Karena dia niatnya sudah keliru sejak awal, cuman mau jadi khodim zulmah. Bahkan kata Mbah Soleh kalau, banyak muncul di masa Mbah Soleh, orang-orang yang kayak gitu, belajar di pesantren baru sebentar, menyelesaikan beberapa kitab fikih saja yang pokok untuk menjadi penghulu di landratnya Belanda. Dan kata Mbah Soleh itu, eee, dia jatuh dari niat niat baik untuk untuk menjadi
alim, dia jauh dari tujuan utama dari, menjadi seorang yang alim, dan itu ya dilarang agama. Kemudian mungkin salah satu yang jarang diungkapkan adalah ketika Mbah Soleh berada di Mekah, beliau berusaha untuk menjalin komunikasi dengan pihak Turki Utsmani, ketika itu masih Turki Utsmani ya, yang diwakili oleh Syarif Mekah, untuk membantu pihak pribumi di Indonesia untuk melawan pihak kolonial Belanda. Dan ini saya temukan di Den Haag, di catatan, konsul Jeddah di Den Haag. Di konsul Jeddah itu menyebutkan seseorang bernama Soleh Darat dari Semarang, itu berusaha membujuk pihak Turki Utsmani untuk menyerang, bahasa yang digunakan pihak kolonial ya, di laporannya itu untuk menyerang, Jawa, membantu pihak pihak, asli, atau warga pribumi di Jawa. Nah, mungkin dari melihat perjuangan Mbah Soleh yang berusaha untuk menciptakan masolih dan darul mafasid ini, saya juga melihatnya itulah yang menjadikan Mbah Soleh penting untuk kita pelajari lagi, tentunya bukan untuk mengglorifikasi atau hanya untuk menyebut-nyebut, tetapi untuk mempelajari apa yang bisa kita contoh untuk masa kini dan, eee, masa depan. Karena kita ada satu ada satu kata mutiara ya, "Man laisa lahu madhi laisa lahu hadir, wa man laisa lahu hadir laisa lahu mustaqbal." Kalau seseorang tidak mempunyai akses untuk mempelajari masa lalunya, maka dia akan tergagap-gagap menghadapi situasi hari ini. Kalau dia tergagap-gagap menghadapi situasi hari ini, sehingga dia tidak memiliki jati diri, maka dia tidak akan mampu untuk membangun peradabannya di masa depan. Dan saya pikir Mbah Soleh di masanya, meletakkannya di masanya adalah seseorang yang patut diteladani untuk melihat bahwa, eee, kekuasaan kolonial adalah sesuatu yang harus dilawan, dan Mbah Soleh melawannya dengan caranya sendiri, melalui pendidikan keagamaan, melalui penyebaran kitab-kitab, melalui majelis-majelis, yang mana dimasukkan di dalamnya semangat untuk menjadi satu komunitas keislaman dan berusaha menolak, eee, zulmah yang dilakukan oleh pihak kolonial Belanda di Indonesia ketika masa penjajahan. Mungkin itu di antara sebagian, refleksi saya terhadap Kiai Soleh Darat, yang mana beliau wafat di 28 Ramadan, yang mana haulnya itu masih diperingati secara rutin 1 tahun sekali setiap 10 Syawal. Karena kalau Ramadan, akhir Ramadan kan orang-orang eee, mau pergi ke sanak saudara, mau ke mudik dan lain-lain, sehingga, beliau mengatakan lebih baik, eee, para penerus beliau melakukan haulnya di tanggal 10 Syawal, terus rutin sampai sampai hari ini. Kemarin juga diperingati meskipun karena situasi pandemi akhirnya ya dilakukan secara, online, seperti itu. Eee, Begitu mungkin yang dapat, saya sampaikan ya. Mungkin akan lebih lebih bisa menggali lagi tentang Ki Soleh Darat kalau ada sesi tanya jawab yang disediakan oleh, eee, panitia. Saya kembalikan kepada Mas Fahmi, silahkan. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad atas pemaparan materinya tentang yang sangat menarik. Monggo bagi teman-teman atau partisipan yang ingin, mengajukan pertanyaan atau tanggapannya bisa melalui raise hand maupun melalui chat. Untuk pertama, monggo 3 penanya, dipersilahkan.
sepertinya belum ada yang, bertanya, Ustaz. Mungkin saya akan bertanya sedikit, tentang referensi rujukan, Ustaz. Mungkin bisa di-list beberapa yang bisa dirujuk untuk mempelajari, Syekh Sholeh Darat ini. Ya. Kiai Soleh Darat punya banyak karya ya, yang sekarang sudah dikumpulkan oleh komunitas pecinta Kiai Soleh Darat itu ada 14 kalau nggak saya salah ingat, 14 atau 15, cuman satu kitabnya itu sebenarnya bukan kitabnya Mbah Soleh, tetapi muridnya yang melakukan mukhtasar, ikhtisar terhadap Faidur Rahman atau tafsirnya Mbah Soleh. Kitabnya itu diwarnai secara khusus dengan corak Ghazali. Jadi, Imam Al-Ghazali coraknya itu sangat kuat di seluruh kitabnya Mbah Soleh. Jadi kalau mau membahas, fikih ya juga rujukannya pasti ke Ihya, yang fikihnya ya fikih mistik nantinya. Jadi nggak hanya tentunya fikihnya ya sangat, perhatiannya terhadap fikih itu yang yang kuat juga, amat kuat gitu ya, cuman ditambahi dengan tidak melalaikan aspek, tasawufnya, aspek batinnya. Kalau rujukan-rujukan, yang meneliti tentang Mbah Soleh sekarang cukup banyak, tapi yang penting beberapa yang bisa saya sebutkan itu tulisannya Pak Saiful Umam, sekarang sebagai Direktur PPIM di, UIN Jakarta. Dulu dia menyelesaikan di Hawaii, waktu itu University of Hawaii at Manoa kalau nggak salah. Beliau menulis tentang peran Mbah Soleh dalam mendidik kaum awam dengan melakukan vernakularisasi, kitab-kitab itu, ajaran Islam dari bahasa Arabnya ke bahasa Jawanya dengan, beragam dimensi nantinya ya. Kemudian tesis saya di Vrije Universiteit Amsterdam itu membahas tentang lebih ke aspek tasawufnya beliau, terutama yang muncul di kitab Minhajul Abidin. Kemudian apalagi yang mungkin, iya, eee, beberapa dosen di UIN Walisongo juga menulis, disertasi tentang beliau, yang ya, aspeknya cuman kadang terlalu sempit gitu ya, membahas tentang, eee, Faidur Rahman tetapi hanya Al-Fatihah saja misalnya atau surat-surat ayat-ayat tertentu bahkan kadang gitu. Eee, itu, heeh. Baik, ini udah ada calon penanya yang mengangkat tangan kepada Mas Ahmad Arwin, dipersilahkan Ya, untuk Bismillahirrahmanirrahim. un Sebenarnya terima kasih pada untuk kesempatannya. Jadi ini saya eh, sempat lihat CV jenengan itu kan sepertinya S1 sampai S3-nya ini penelitiannya memang spesifik gitu untuk Mbah Soleh Darat gitu. Nah, itu perbedaan di masing-masing jenjangnya itu kira-kira yang diteliti apa aja Ustaz? Nih, penasaran aja sih. Masih Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ahmad Arwin. Waktu S1 saya meneliti tentang matan oke, Al-Hikam beliau. langsung di Ya, waktu S1 saya meneliti tentang matan Al-Hikam beliau dan waktu itu saya fokus pada, lebih pada ini, sanad hadis yang beliau kutip dalam Al-Hikam. Sebenarnya para ulama terdahulu banyak yang nggak serigit sekarang ya untuk mencantumkan sanad hadis atau asal kitabnya, tapi ketika melakukan penelitian terhadap isi kitab itu ya sanad hadisnya memang jelas berasal dari kitab-kitab yang muktabar. Meskipun ada satu dua yang mana didasarkan, saya nggak menemukan rujukannya, tapi beliau mungkin karena itu dibahasakan dalam bahasa Jawa ketika saya cari termnya, ketika membandingkan term yang mungkin itu dalam bahasa Arabnya saya masih belum ketemu dan saya juga menyebut apa adanya bahwa saya, tidak menemukan rujukan untuk, hadis-hadis yang, sebagian hadis yang ada di dalam Al-Hikam. Kemudian untuk jenjang yang kedua seperti yang saya sebut tadi,
saya lebih fokus kepada aspek tasawuf di isi konten tasawufnya di Minhajut Thalibin ya. Minhajut Thalibin. Di situ aspek tasawufnya. Kemudian kalau di S3-nya saya belum mulai ini. Cuman proposalnya kemarin sih saya mau mengkaji situasi yang lebih luas, yaitu tasawuf di abad 19 di masa Mbah Soleh, dan Mbah Soleh pasti menjadi pemain utama di situ karena kalau kita melihat seperti yang tadi saya sebutkan bahwa terjadi peralihan besar antara mazhab Ibnu Arabi ke Al-Ghazali secara khusus, dan akses terhadap pemikiran Ibnu Arabi itu ditutup. Itu bukan hanya Mbah Soleh yang berpikiran seperti itu, tapi hampir seluruh ulama di Nusantara itu melakukan kayak kesepakatan tetapi tidak janjian gitu. Sepakatan untuk mengakses terhadap tasawuf Ibnu Arabi yang mana masuk ke Nusantara melalui Tuhfatul Mursalah Al-Burhanpuri yang martabat 7 itu, yang di Jawa menjadi ajaran sebenarnya itu disebutnya enggak sesimbolik sekarang Manunggaling Kawula Gusti gitu. Nah, itu akses terhadap itu dibatasi. Dan peran utama, saya pikir salah satu peran utamanya ya dilakukan oleh Mbah Soleh. Karena setelah Mbah Soleh wafat, itu diskursus tentang Ibnu Arabi itu hampir-hampir lenyap ya, hampir nggak ada di pesantren utamanya. Padahal sebelumnya kalau kita melihat di masanya sebelum Mbah Soleh itu, kita melihat di Pamekasan misalnya, ada naskah-naskah tasawuf Ibnu Arabi yang dikaji di pesantren gitu. Tetapi mungkin karena ekses negatifnya yang mana orang-orang awam jadi ikut bahas di situ, tetapi tidak memiliki basis keilmuan yang cukup, akhirnya menurut Mbah Soleh akhirnya dampak negatifnya lebih banyak. Tapi memang pilihan itu ya dilakukan oleh banyak ulama. Pilihan terhadap sikap terhadap ajarannya Ibnu Arabi. Juga ada yang menolaknya secara keras, langsung menolak seperti Ibnu Taimiyah misalnya, tapi ada juga yang membatasinya hanya terhadap khawasul khawas saja. Jadi seperti Asyadili misalnya berbicara tentang Ibnu Arabi yang membatasinya terhadap ya orang-orang tertentu saja yang boleh mengakses pemikirannya, akidahnya, terutama penjelasan filosofis teologisnya Ibnu Arabi. Dan saya pikir itu yang dipilih oleh Mbah Soleh dan banyak ulama lain di Nusantara ketika akses negatifnya itu kuat. Itu. Gitu. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Syekhul Bentala, Ustadz Anton. Beliau meminta dijelaskan lebih detail tentang hubungan Kiai Soleh dengan para murid-muridnya yang menjadi tokoh seperti Kiai Dahlan, Kiai Hasyim, Kiai Munawir, maupun Ibu Kartini gitu. Iya. Ustadz dijawab. Iya, Kiai Soleh ketika itu mungkin posisinya sudah kiai sepuh ketika pulang ke Indonesia ya. Kemudian beliau terkenal, terutama mencetak kitab-kitab di Singapura. Setelah itu banyak para kiai yang punya anaknya itu disantrikan ke Kiai Soleh. Di antaranya adalah misalnya Syekh Mahfud Darmas. Syekh Mahfud Darmas itu dibawa oleh abahnya sendiri, Syekh Abdullah, untuk nyantri di pesantren darat. Pesantren darat sendiri itu sebenarnya bukan didirikan oleh Kiai Soleh, tetapi milik mertuanya, Kiai Murtado. Tetapi setelah dipegang oleh Kiai Soleh itu semakin besar karena di sana banyak kiai yang akhirnya nanti menjadi tokoh-tokoh penting dalam jejaring keislaman di Nusantara itu ngaji. Itu diantaranya adalah Kiai Hasyim Asy'ari, Syekh Mahfud Darmas, kemudian Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Dahlan At-Tarmisi yang menjadi menantu Kiai Soleh, kemudian Kiai Idris Jamsaren, kemudian banyak kiai lain yang ngaji ke beliau di masa itu. Yang mana setelah masa Mbah Soleh wafat,
yang disayangkan adalah pondok beliau nggak berlanjut karena eh, dari saya belum tahu secara jelas apa yang terjadi di situ, tapi kalau kita melihat situasi di mana pondok-pondok itu berhenti biasanya karena memang tidak ada keturunan yang memiliki bukan hanya kualitas tapi kemampuan manajemen, kualitas keilmuan tapi kemampuan manajemen untuk mengelola pondok. Akhirnya ketika pondok Mbah Soleh itu ditinggal wafat oleh beliau, para santrinya justru dibawa oleh Kiai Idris untuk eh, ngaji atau memperkuat mendirikan kembali pondok Jamsaren Kiai Idris gitu. Kemudian sedangkan menantunya Kiai Dahlan At-Tarmizi juga nggak begitu lama eh, nggak bisa meneruskan pondok darat juga gitu dan wafat dikubur di samping Kiai Soleh di 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 Berkota itu. Tapi anak-anak dari eh, Kiai Dahlan At-Tarmizi lah yang silsilahnya ke Mbah Soleh itu masih memiliki apa giroh keilmuan gitu ya. Misalnya Ki Dahlan At-Tarmizi itu punya anak Raden Ahmad dan Raden Rahmat. Raden Rahmat meninggal ketika kecil. Kemudian Raden Ahmad ini yang ngaji ke banyak pondok, akhirnya ke Kiai Kholil Bangkalan. Dari Kiai Kholil Bangkalan diperintahkan untuk dakwah di Jembrane, di Bali. Waktu itu di Jembrane eh, di sana mendirikan majelis taklim, kemudian anaknya mendirikan pesantren. Sekarang masih ada eh, pesantrennya Nurul Islam dari Nurul Ikhlas ya, Nurul Ikhlas di Jembrane yang mana pengasuhnya adalah Kiai Fathur Rahim. Kiai Fathur Rahim itu ya eh, apa cucu dari Kiai Kiai Raden Ahmad gitu ya, Raden Ahmad di sana itu. Nah, itu jejaringnya. Jadi kalau dengan Kartini sebenarnya Kartini nggak belajar langsung di pesantrennya, tetapi melalui majelis taklim yang mana Kiai Soleh itu bisa menembus ke majelis taklim yang diselenggarakan di Demak, kemudian di beberapa daerah lain juga gitu. Jadi melalui kalau sekarang ya kayak pengajiannya gubernur lah, pengajiannya gubernur Mbak Soleh yang ngisi gitu. Cuman pengajiannya itu diadakan bulanan rutin. Nah, ketika itu Mbah Soleh ya ngajinya tafsir Al-Quran dan itu membuka mata mungkin banyak orang ya termasuknya ya Kartini yang tidak belajar langsung sebelumnya di pesantren-pesantren. Begitu yang bisa saya share mengenai jaringnya dan uh, dan penerusnya hingga hari ini, penerusnya Kiai Soleh hingga hari ini. Silahkan moderator. Pertanyaan dari Ustadz Anton. Ini monggo bagi peserta yang ingin menanyakan lagi masih dipersilahkan. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Dari Saudari Bekti dari Solo. Pertanyaannya, beliau meminta penjelasan terkait kondisi keislaman Jawa atau Nusantara ketika pasca Perang Diponegoro, terutama peran-peran beliau, yakni Mbah Soleh ketika itu. Yang kedua, beliau meminta tolong disebutkan ulama-ulama siapa saja yang banyak berperan dalam pemikiran Mbah Soleh, terutama pengaruh guru-gurunya dalam metode strategi dakwah yang beliau sampaikan. Itu, terima kasih. Itu Ustaz. Ya, jadi untuk pertanyaan yang pertama mengenai apa dan bagaimana situasi keislaman di Jawa pasca perang Diponegoro seperti tadi saya sebut itu situasi perang Diponegoro itu membuka mata pihak kolonial bahwa
keislaman, pesantren itu nggak bisa dianggap remeh. Oleh sebab itu mereka ingin bagaimana kekuatan tunggal dari yang menyatukan masyarakat Jawa itu dengan keislamannya itu bisa dipecah, yaitu dengan yang mempertentangkan itu tadi antara fikih sentris dengan tasawuf sentris. Nah, pintu masuknya di situ. Akhirnya di tasawuf juga dimasukkan juga apa unsur-unsur lain melalui kajian mereka, eh, kajian yang pendekatannya pendekatan orientalis ya, sehingga menjadikan umat Islam waktu itu terpecah juga di Jawa. Mereka yang eh, tadinya itu pengaruh dari pesantrennya menjadi santri mustamiknya itu meskipun nggak santri langsung itu masih kuat, akhirnya eh, terkena dampak juga dari kajian-kajian yang dilakukan oleh Javanologi. Kita bisa melihat itu di banyak hal. Misalnya dampak terhadap menak, serat menak itu. Menak itu isinya adalah kisah Sayyidina Hamzah sebenarnya, kisah Sayyidina Hamzah untuk menciptakan imaji tentang kepahlawanan keislaman ya. Tetapi setelah masa Javanologi dan dilanjutkan setelahnya itu menak itu seakan-akan nggak ada kaitannya dengan apa nilai-nilai Islamnya itu dikurangi drastis di situ. Nilai-nilai keislaman dikurangi drastis. Juga saya bisa lihat misalnya ini saya dapatkan bukan saya meneliti langsung tapi hasil dari penelitian Pak Anasom misalnya melihat tokoh seperti Ronggo Warsito. Ronggo Warsito hidup di masa itu. Dia guru dari C.F. Winter yang mana menjadi direktur pertama lembaga Javanologi di Surakarta itu. Pak Anasom mengatakan bahwa unsur-unsur keislaman yang amat kuat di Yosodipuro I itu di naskah-naskahnya justru dibalik lagi ke unsur-unsur yang Hindu-Buddha di masanya Ronggo Warsito. Itu bisa dilihat misalnya dari penggunaan term-term. Term-term yang sangat islami di masa Yosodipuro I, misalnya Adam, misalnya, itu diubah ketika di masanya Ronggo Warsito, biasanya kan memang mengubah kembali dari karya-karya leluhurnya, digubah lagi itu dengan mengubah Adam menjadi Atma misalnya, yang sifatnya lebih cenderung ke term dari Sanskerta Hindu-Buddha gitu, atau masa sebelum Islam. Dan itu banyak juga term-term itu, perubahan term-term itu. Itu yang untuk jawaban pertama, yaitu situasi itu menciptakan para ulama harus memberikan kajian yang lebih membumi ke masyarakat, mencakup bukan hanya elit-elit keilmuan di pesantren, tetapi juga mereka yang tidak terkena atau berada di luar dari lingkup pesantren. Yang kedua tentang pengaruh dari guru-gurunya. Ini yang dikatakan oleh para ulama junior ya di masa Mbah Soleh. Yaitu Mbah Soleh itu Al-Ghazali As-Shaghir. Mbah Soleh itu disebut sebagai Ghazali kecil, Imam Al-Ghazali kecil. Al-Ghazali As-Shaghir. Itu kenapa demikian? Saya mikir-mikir juga kenapa, karena nggak ada penjelasannya di tulisan itu, bahwa Mbah Soleh disebut oleh para ulama semasanya yang lebih muda itu sebagai Al-Ghazali As-Shaghir. Ketika saya mengkaji beliau, saya melihat yang pertama karena tendensi Mbah Soleh untuk melakukan harmoni antara syariat dan tasawuf itu, antara kecenderungan fikih dan tasawuf itu, yang mana juga dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Bahwa fikih itu sangat penting, iya tentu itu pintu masuknya, tetapi ingat itu bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya juga adalah apa yang dijelaskan oleh tasawuf gitu. Tujuan akhirnya adalah apa yang dijelaskan oleh tasawuf. Itu misalnya adalah dalam sholat itu wudhu dan lain-lain yang secara zahir fikih itu ya pintu masuk. Tetapi setelah masuk ke sholat ya harus mengingat Gusti Allah. Jadi jangan ingat saya sudah sholat gitu misalnya. Itu guru-gurunya yang mengajarkan ini adalah Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan dari beliau
Kiai Soleh mendapatkan ijazah atau sanad keilmuan yang menghubungkan beliau hingga ke Imam Al-Ghazali sehingga beliau bisa mengajar eh, kitab Ihya itu dan menjadikan sudut pandang Imam Al-Ghazali untuk seluruh karya beliau, untuk seluruh karya beliau. Mungkin yang saya sebut ya yang paling kuat yang saya temukan itu ya dari Syekh Zaini Dahlan terutama mengenai pengajian atau kajian kitab Ihya Ulumuddin yang beliau terima, yang Kiai Soleh Darat terima dari Syekh Zaini Dahlan, Mufti Mekah, Syafi'iyah Mekah. Begitu. Saya bacakan satu dulu. Ini dari saudara Khalid Ma'arif dari Blitar. Izin bertanya, apakah bisa dikatakan bahwa karya Syekh Soleh Darat merupakan peletak manuskrip Islam berbahasa Jawa Pegon di eranya? Apakah bisa alasan penulisan Pegon dalam kajiannya untuk menghindari pengawasan dari pihak Belanda, mengingat beliau memang lebih memilih jalur pendidikan dalam meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro? Terima kasih. Monggo Ustaz dijawab. Ustaz masih di mute. Bagian awal dari pertanyaan tadi saya kurang dengar, sepertinya sedikit terhenti tadi videonya dan audionya. Tolong diulang bagian awalnya tadi. Oh ya, jadi beliau menanyakan apakah bisa dikatakan bahwa karya Syekh Soleh Darat merupakan peletak manuskrip Islam berbahasa Jawa Pegon di eranya gitu. Itu yang pertama tadi. Terus apakah bisa alasan penulisan Pegon dalam kajiannya untuk menghindari pengawasan dari pihak Belanda, mengingat beliau memang lebih memilih jalur pendidikan dalam meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro. Itu Ustaz pertanyaannya. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama tentang apakah bisa disebut sebagai peletak manuskrip Pegon di masanya, sebenarnya di masa Mbah Soleh itu sudah tidak manuskrip lagi, tetapi sudah cetak batu atau litografi, yaitu diblat ya, kalau dalam bahasa Jawa diblat. Jadi seorang kayak ngelukiskan apa tulisan kaligrafi kitab Mbah Soleh itu, kemudian dijadikan landasan untuk mencetak kitab-kitab beliau. Dan bisa dibayangkan itu sampai 10.000 eksemplar itu bagaimana itu lamanya dan memang betapa besar minatnya uh, umat Islam untuk mempelajari itu dan kita bisa bisa juga membayangkan bahwa yang membeli kitab beliau itu bisa jadi bukan hanya langsung masyarakat tetapi yang ngisi pengajian kecil-kecil gitu, yang ngisi di musola-musola dan menjadikan kitab beliau sebagai landasan dan itu memang terjadi di banyak tempat di Cirebon sampai akhir-akhir ini masih masih banyak orang-orang sepuh itu kalau ngajinya ya yang mudah ya pakai Mbah Soleh. Saya masih ingat ceritanya Gus Ulil tentang ibu beliau yang ngaji itu ya pakai majmuahnya Mbah Soleh, majmuah Al-Kafiyah lil Awam itu sekelas uh, para di lingkaran pesantren utama ya para putri kiai ya ngajinya ya tetap dari kitabnya Mbah Soleh yang sederhana, yang pokok-pokok yang diajarkan dan yang enggak mempersulit lah intinya itu, tetapi tidak mengabaikan kualitas. Tambah soleh kalau dalam sholat itu nggak usah surat panjang-panjang, yang penting bisa memahami dan memaknainya dan itu yang diterangkan di fasolatannya, memberi makna terhadap tafsir terhadap surah-surah yang perlu dibaca, yang hendaknya dibaca ketika sholat. Jadi sudah bukan manuskrip, tetapi mungkin saya nggak bisa menyebutnya sebagai peletak manuskrip, saya apa maknanya itu, tetapi sebagai seorang ulama yang sangat produktif untuk menerangkan keislaman kepada masyarakat luas di masa itu, ya Mbah Soleh pionirnya. Pionirnya untuk membahasakan dalam bahasa lokal. Meskipun sebenarnya penggunaan pegon atau bahasa Jawa dalam aksara pegon itu sudah banyak dilakukan. Kalau di Jawa konteksnya itu sejak abad 16 sudah ada, akhir abad 16 paling tidak.
ada satu manuskrip yang ada di Amsterdam, di UVA, University of Amsterdam, di perpustakaannya itu memuat kitab takrib yang mana ada makna gandulnya, ada makna pesantrennya, yang mana itu didapatkan atau datang ke Belanda itu 1610. 1610 itu dari perjalanan pertama orang Belanda ke Nusantara waktu itu, dan itu perjalanannya itu di akhir abad eh, 16, yaitu 1590-an. Kalau demikian berarti manuskrip itu berusia lebih tua dari 1590, berarti pasti sebelumnya sudah dituliskan. Artinya sudah muncul tradisi. Kalau dari masa Wali Songo jadi sekitar 50 tahunan setelah Wali Songo itu tradisi pegon sudah untuk maknai gandul itu ya, untuk mempelajari kitab-kitab dalam bahasa Arab itu sudah settle, udah bagus digunakan untuk memahami kitab-kitab dalam bahasa Arab. Jadi pegon itu sendiri nggak lahir di masanya Mbah Soleh. Jadi ada kayak apa miskonsepsi ya bahwa Mbah Soleh menciptakan pegon itu keliru. Tetapi Mbah Soleh yang menjadikan apa pionir untuk kajian pegon yang apa sebagai penulis kitab yang amat produktif ya di masa Mbah Soleh itu. Selain Kiai Rifai, tapi Kiai Rifai terbatas karena kitabnya nggak dicetak sebenarnya. Tapi yang dicetak sistemik, luas beredarnya, menghubungkan jejaring bukan hanya di Nusantara tetapi keislaman juga yang ada di Singapura, kemudian di uh, Bombay bahkan di India, kemudian dicetak lagi di Turki, kemudian dicetak lagi di Mesir di Babil Halabi itu. Kemudian baru masuk lagi ke Indonesia melalui Cirebon, kemudian uh, ke Semarang di Tohaputra. Nah, di situ apa saya bisa mengatakan Mbah Soleh sebagai pionirnya. Yang kedua tentang apa tadi? Yang kedua tentang Jadi alasan penulisan oh pegon ya, itu apakah ya. ya pegon itu bukan sesuatu yang digunakan untuk mengelabui pihak kolonial Belanda. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan itu ya, karena pihak kolonial Belanda mampu untuk membaca, menulis dalam pegon. Itu dibuktikan dengan surat-surat keputusan, ya kalau kita menyebutnya sekarang mungkin ya keputusan presiden ataupun undang-undang, itu ditulis dalam aksara pegon yang yang digunakan untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Kalau nggak pegon gimana? Masyarakat kan taunya pegon di waktu itu, apalagi masyarakat terdidik. Jadi yang kedua adalah selain dari selebaran resmi dari pemerintah adalah kitab-kitab Injil awal yang ditulis untuk masyarakat tanah jajahan itu ya dalam aksara pegon. Itu jauh lebih awal eh, daripada penerbitan di Singapura, jauh lebih awal penerbit milik dari para zending-zending atau apa misionaris yang dikirim ke Indonesia, zending bahasanya zending dalam bahasa Belanda, yang itu abad 19 di 1850 60 itu sudah muncul itu 50 60 itu sudah muncul dalam bahasa Jawa, dalam bahasa-bahasa lain di Nusantara Melayu. Bahasa Melayu juga itu kitab-kitab Injil dalam aksara pegon. Jadi tidak mungkin itu digunakan untuk mengelabui kalau para ulama nulis dalam aksara pegon. Karena catatan administrasinya juga menyebut rinci juga tentang penulisnya, siapa, pengarangnya, kemudian penerbitnya, kemudian isi umum dari kitab tersebut. Di catatan kolonial Belanda itu ada disebutkan. Jadi mereka bisa membaca itu. Gitu. Ya. Baik, ini sudah ada pertanyaan selanjutnya dari Abu Karim asal Babarsari Yogyakarta. Jadi pertanyaannya terkait syarah beliau atas Al-Hikam, apakah memang baru separuh atau memang sengaja separuh? Itu pertanyaan Ustaz. Iya, di awal syarah Al-Hikam itu beliau menyebutkan bahwa syarah ini sepertiga dari asalnya.
artinya memang beliau meniatkan atau memang akhirnya beliau sudah sadar bahwa syarahnya itu tidak mencakup keseluruhan dari isi Al-Hikam. Tapi syarahnya memang unik. Kita lihat runtutannya tidak sama dengan runtutan matan Al-Hikam. Runtutan syarahnya itu ditulis untuk menjadi satu kesatuan narasi cerita yang utuh. Jadi sebelum menyebutkan satu nazam, misalnya satu aforisme, beliau memberikan pengantar dulu. Pengantar yang mana isinya adalah cerita yang bisa menjadi background yang cocok untuk satu matan. Misalnya apa? Arih nafsaka minat tadbir. Famaqoma ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu dari at-tadbir. Karena apa yang sudah dilakukan oleh selainmu, yaitu dilakukan oleh Allah, sudah dijamin, maka kamu nggak perlu ikut-ikut campur. Itu beliau terangkan seperti kondisi tamu. Eh, Tamu itu tidak perlu mikir-mikir suguhan dari tuan rumah. Dan dengan pendekatan takwil, jadi Mbah Soleh itu kalau nafsirkan baik hadis maupun Quran dengan takwil. Takwil itu artinya ya mengalihkan dari makna asalnya selama makna kedua ini tidak bertentangan dengan ajaran yang sudah disepakati gitu. Nggak bertentangan dengan ajaran yang lebih kuat rujukannya, tafsirnya. Beliau menandaskan ini dari hadis bahwa jamuan tamu itu harusnya abdiyafatu salah satu ayyamin. Jamuan tamu itu wajib diberikan 3 hari, kata hadis Nabi. Nah, kata Kiai Soleh nafsiri hadis itu, kita itu di dunia ini seperti tamu. Pemilik rumahnya adalah Gusti Allah. Maka seperti tamu nggak perlu mikir-mikir tentang makanan jamuannya, maka kita juga nggak terlalu ikut campur terhadap ketentuan Allah tentang rezeki kita nanti. Yang penting kita menjadi hamba lah, ngabdi. Nah, itu yang saya dapatkan dari Al-Hikam Mbah Soleh. Memang diniatkan tidak utuh ya, tapi memang sepertiga. Di pengantarnya disebutkan itu. Dan itu jadi satu kesatuan utuh kayak gitu. Jadi cerita, matan, kemudian cerita lagi, kemudian matanya lagi. Gitu. Dan ceritanya berkesinambungan. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, ini sudah ada pertanyaan lagi dari saudara Nur Lutfi Faiz dari Pasca Sarjana UIN Wali Songo. Beliau memberi 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, adakah kaitan antara tarekat Satoriyah Mbah Soleh dengan tarekat Satoriyah yang dikembangkan Abdur Rauf Al-Singkili dari Sumatera? Dan pertanyaan kedua, spesifik pada kitab Faidul Rahman beliau, adakah Mas Ahmad menjumpai beberapa kali kitab ini dicetak? Karena keterbatasan saya dalam mengakses tulisan Broadwood yang jenengan sarankan, saya belum mendapatkan berapa kali kitab itu dicetak, karena saya mendapati ada perbedaan tanggal yang tertulis dalam naskah tafsir beliau dan data yang umpamanya ditulis oleh Pak Amirul Ulum. Ya, untuk yang pertama adalah kaitan Kiai Soleh dengan tarekat. Di seluruh kitabnya beliau tidak secara resmi menyebutkan bahwa beliau masuk ke atau diinisiasi ke dalam salah satu torekoh. Tetapi para muridnya sekarang atau cucu murid ya mengatakan bahwa Mbah Soleh itu bertarekat Syatoriyah, tetapi saya nggak menemukan bukti langsung untuk bisa mengatakan hal itu. Sampai sekarang ya saya masih mengatakan Mbah Soleh secara resmi belum bisa kita katakan masuk ke salah satu torekoh gitu ya, atau baiat ke salah satu torekoh. Tapi sikap beliau terhadap torekoh itu
mendukung. Jadi ketika terjadi polemik, dan ini lagi-lagi lebih mendahului dari polemik yang terjadi di masanya Sayyid Utsman. Ketika Sayyid Utsman itu mempolemikkan tentang para ulama yang masuk ke thariqah, dan kritis ya beliau. Kemudian Mbah Soleh itu dalam kitabnya menyebutkan bahwa thariqah itu punya jalur sanad yang kembali kepada Kanjeng Nabi. Dan kita lihat bahwa seluruh thariqah memang kembali sanadnya kepada Kanjeng Nabi, dan hampir semuanya melalui uh, Sayyidina Ali, kecuali salah satu saja. Saya lupa itu Naqsabandiyah apa ya, yang bukan melalui dari Sayyidina Ali. Ini menjadi bukti akan para thariqah atau para sufi menyebutkan bahwa ini bukti dari sabda Kanjeng Nabi bahwa ana Madinatul Ilmi wa ali babuha. Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah gerbangnya. Dan ilmu yang dimaksud ya bukan hanya ilmu fikih, tetapi ya ilmu tasawuf, yang mana Sayyidina Ali menjadi chain terakhir sebelum Kanjeng Nabi, rangkaian terakhir sebelum Kanjeng Nabi. Jadi sebelum masuk ke Kanjeng Nabi ya sebenarnya melewati ke Sayyidina Ali dulu. Nah, itu oleh sebab itu saya nggak bisa mengatakan apakah ada kaitan langsung antara Ki Soleh Darat dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tapi Syekh Abdul Rauf As-Singkili jelas memang menyebarkan Thariqah Syatariyah, yang mana penjelasan-penjelasan yang diambil dari kitab-kitab tradisi Ibnu Arabi sangat banyak. Karena beliau termasuk yang menanyakan kepada Syekh Ibrahim Al-Qurani tentang tersebarnya Tuhfatul Mursalah ila Ruhin Nabi di Nusantara secara umum, yang mana menciptakan keresahan di antara para ulama juga, yang mana tersebarnya ke masyarakat itu menjadi keliru faham nantinya. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Qurani gurunya yang ada di Mekah itu menuliskan kitab Ithafuz Zaki, dan di syarah juga ada syarah satu Al-Mawahib Al-Mustarsalah. Nah, ini sudah diteliti tapi masih belum ketemu satu titik yang kuat bisa mengatakan bahwa ini karya siapa. Mawahib Al-Mustarsalah itu syarah Tuhfatul Mursalah yang dalam satu manuskrip itu ditulis itu Abdul Rauf As-Singkili, tetapi dalam manuskrip yang lain bukan Abdul Rauf As-Singkili yang ditulis. Jadi ada pertentangan antar manuskrip, dan peneliti yang melakukan penelitian terhadap manuskrip Mawahib Mustarsalah itu tidak bisa konklusif untuk menyebutkan siapa penulisnya. Yang kedua tentang Faidur Rahman. Faidur Rahman itu jadi memang tidak selesai ditulis oleh Mbah Soleh. Yang saya punya itu 2 jilid, dan memang catatan Belanda itu juga 2 jilid gitu. Tetapi ada beberapa orang ya, beberapa kiai juga yang nampaknya berdasarkan asumsi atau kisah lisan itu mengatakan itu lebih dari itu, berjilid-jilid gitu. Tapi yang kita temukan nyatanya sejarah membuktikan ya cuma 2 jilid itu. Jadi nggak lebih dari itu, dan bagaimana kita mau mengatakan lebih kalau buktinya aja memang 2 gitu buktinya. Dan itu juga catatan Belanda yang lebih bisa kita verifikasi itu juga menyebutkan 2, dan dicetaknya di masa itu pertama kali memang di Singapura, dan cetakannya nggak banyak. Kalau saya nggak salah ingat itu cuma 500 dan tidak dicetak lagi. Dan tidak dicetak lagi di Singapura itu. Tapi dicetak lagi di mana ya? Saya malah lupa. Saya cerita kesampaian waktu itu. Saya lupa ke mana yang kemudian Faidur Rahman dicetak lagi, itu cetakan yang lain ya. Dan saya punya 2 versinya itu. Cuman ya karena memang hasil kopi dari kopian, jadi fotokopi dari kopi itu banyak halaman, tulisan di halaman tertentu yang sudah tidak bisa dibaca lagi karena hilang. Dan sampai hari ini hanya ada 1 orang yang punya dan membuktikan bahwa itu kitab hasil cetakan yang hasil asli cetakan, bukan fotokopian, itu hanya 1 orang yang saya tahu. Sedangkan yang lainnya itu masih ya kopian yang mereka miliki untuk jilid 2-nya ya. Sedangkan jilid 1 itu ya juga agak banyak yang punya. Yang saya tahu itu Pak di
almarhum Pak di Wali Songo itu siapa saya lupa. Eh ya saya lupa itu namanya. Yang di Wali Songo depannya masjid di FUPK itu ada satu yang punya itu, dan waktu itu katanya dipinjam oleh Mbah Sahal Mahfud almarhum juga, tapi saya belum bisa tanya lagi sekarang kondisinya di mana karena beliau berdua sudah wafat gitu, Mbah Sahal maupun Kiai yang ada di FUPK UIN Wali Songo Semarang itu. Itu yang bisa saya jelaskan itu sedikit, mungkin tidak banyak menambah manfaat bagi Nur Lutfi Faiz ya. Monggo. Baik, itu tadi sekaligus pertanyaan terakhir, Ustaz, dan selanjutnya, mohon untuk diberikan closing statement sekaligus pengantar untuk pekan depan yang menjelaskan tentang harmoni syariat dan makrifat Syekh Yusuf Al-Makassari. Monggo kepada Ustaz, waktunya. Ya, jadi itu dari sedikit yang bisa saya paparkan tentang Kiai Soleh Darat, seorang kiai yang sangat produktif di masanya, melihat masa itu, yang menulis banyak sekali kitab yang utamanya ditujukan untuk mengentaskan pendidikan keislaman di masyarakat di Indonesia secara umum dan khususnya di masyarakat Jawa. Dan beliau mengatakan bahwa barokah keagamaan itu harus, atau ajaran keagamaan itu harus dibumikan di masyarakat semudah-mudahnya. Iya. Fikih dakwahnya itu digunakan. Pentahapan dakwah. Kalau dakwah itu dipermudah, tetapi kalau mau menjadi pendakwahnya itu yang memiliki syarat-syarat kemampuan kebahasaan. Tetapi kalau mau mendakwahkan, biar seseorang bisa mendapat akses ajaran keislaman ini ya dipermudah. Termasuknya adalah penerjemahan kitab-kitab dengan bahasa lokal, dengan sekali kita nerjemahin kitab-kitab dalam bahasa Indonesia itu penting untuk masyarakat umum ya, masyarakat umum. Kemudian dan itu barokah yang saya rasakan dari Mbah Soleh. Saya nggak berpikir bahwa saya harus dan dipaksa nampaknya untuk meneliti tentang Mbah Soleh dan lingkarannya atau masa hidup beliau di Jawa. Kemudian untuk minggu depan kita akan meneliti berdiskusi tentang masa yang lebih jauh lagi ke belakang di abad 17 tentang Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau ini bukan hanya seorang pemimpin Torekoh tetapi juga pemimpin pejuang perang ketika itu melawan anak dari Sultan Ageng Tirtayasa yang mana dia ingin mempertahankan atau memperoleh tahta itu, akhirnya meminta bantuan kolonial Belanda dan melihat bahwa ada ikut campur kolonial Belanda, Syekh Yusuf Al-Makassari memilih untuk melawan putra mahkota itu. Dan kita akan bisa melihat bahwa usaha untuk melawan kekuasaan yang nantinya akan zalim itu yang lahir dari perebutan kekuasaan yang tidak sah gitu ya, diikut campuri oleh pihak kolonial Belanda, dan dampak buruknya akan bisa dilihat atau diprediksi oleh para ulama itu bukan saja dilakukan oleh Yusuf. Kita bisa kembali ke Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu ketika itu beliau tinggal di Damsyik, di Damaskus, di Syria. Beliau keluar dari Damaskus di akhir masa hidupnya untuk pindah ke Mesir karena ada tentara salib, tentara di perang salib waktu itu di masanya beliau itu yang ikut campur dan memang diajak oleh gubernur Damaskus waktu itu, dan akhirnya beliau melawan itu dengan cara keluar dan ke Mesir, dan di Mesir itu beliau bukan hanya berdakwah tetapi juga ikut perang. Beliau ikut perang langsung terjun. Syekh Izzuddin bin Abdissalam ikut perang terjun langsung untuk melawan kekuasaan kafir ya nantinya ya.
melawan kekuasaan kafir. Itu untuk minggu depan. Semoga agak bosan dengan saya, semoga kita bisa saling belajar tentang para ulama kita yang sangat luas sekali keilmuannya, juga pemikirannya juga amat terbuka dan amat penting kita refleksikan kembali di hari ini, biar kita nggak berkutat hanya di masalah keilmuan menjadi menara gading, tetapi tidak memiliki sense sosial ya di masalah sosial di sekitar kita. Begitu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Nur Ahmad yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini izin undur diri serta memohon maaf bila ada banyak kesalahan dan sampai jumpa di Majelis Bentala Syuhada pekan depan yang masih dibersamai oleh Ustadz Nur Ahmad dan insya Allah ganti pembawa acara. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.